datang di podcast Ngobas, Ngobrol Bahasa. Aku Maira. Di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang hal-hal yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, topik kali ini tuh seru banget, yaitu bahasa, teknologi, dan komunikasi. Nah, kalau dipikir-pikir, dua hal ini tuh nggak bisa dipisahkan ya. Setiap hari kita ngomong, nulis, dan posting sesuatu itu, semuanya itu pakai bahasa dan hampir semuanya lewat teknologi. Dan hari ini aku nggak sendirian, karena sudah ada dua narasumber yang keren yang bakal nemenin kita ngobrol. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Monika Faradila. Halo, aku Indah Fitrialisa. Langsung saja ya teman-teman, aku mau tanya ke kalian, menurut kalian sebenarnya apa sih hubungan antara bahasa dan teknologi komunikasi itu sendiri? Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali ya teman-teman. Sebelum itu, kita mungkin harus tahu dulu apa itu teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi adalah suatu alat yang digunakan untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Sedangkan bahasa itu adalah alat komunikasi yang memungkinkan adanya interaksi antar individu. Nah, bahasa ini juga bisa mempermudah kita untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita. Tentu saja bahasa dan teknologi komunikasi ini memiliki hubungan yang sangat erat terhadap kehidupan serta perkembangan peradaban, karena yang dimana bahasa sebagai simbol untuk menyampaikan ide, pesan, ataupun sebagai alat komunikasi. Lalu teknologi komunikasi ini berfungsi atau memfasilitasi bahasa agar pesan yang disampaikan itu lebih cepat, efektif, serta global. Secara singkat, bahasa dan teknologi itu saling mempengaruhi terhadap perkembangannya masing-masing, yaitu teknologi komunikasi mempengaruhi bahasa agar bisa lebih luas digunakan, dan begitu pula bahasa mempengaruhi teknologi agar lebih dikembangkan secara efektif dan dalam penyampaian pesan atau informasi yang disampaikan gitu. Baik, betul ya yang sudah disampaikan oleh Monika. Jadi sebetulnya itu sudah sangat lengkap, tapi aku izin nambahin aja. Jadi bahasa itu merupakan suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, terus berpendapat, terus menyampaikan isi pikirannya juga. Nah, dengan bahasa manusia itu bisa saling memahami dan juga bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan kalau teknologi itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia termasuk dalam hal berkomunikasi. Contohnya seperti sekarang adanya teknologi handphone, terus media sosial, juga internet. Itu tuh adalah sebuah teknologi yang sering kita gunakan dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hubungan antara bahasa dan teknologi itu sangat erat ya, karena keduanya itu saling membutuhkan. Jadi bahasa juga dibutuhkan agar manusia itu bisa menggunakan teknologi, misalnya dalam menulis pesannya atau menyampaikan informasinya. Sementara kalau teknologi itu membantu bahasa itu berkembang menjadi lebih luas dan juga dikenal oleh dunia. Nah, selanjutnya, melalui teknologi ini orang itu dapat berkomunikasi lebih cepat dan juga lebih mudah. Jadi bisa disimpulkan ya, bahwa bahasa dan teknologi itu saling melengkapi. Bahasa juga membuat teknologi itu bisa digunakan dengan baik, sedangkan teknologi membuat bahasa itu semakin berkembang dan juga dikenal luas oleh seluruh dunia. Nah, benar banget ya yang dikatakan oleh Monika dan Indah. Selanjutnya yang pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih dampak perkembangan teknologi komunikasi terhadap bahasa kita sekarang ini? Dampak teknologi komunikasi terhadap bahasa itu mungkin sangat terlihat gitu. Dari yang pertama, misalnya penggunaan bahasa yang sangat luas, di mana bahasa itu tidak hanya digunakan secara langsung antar individu, tetapi bisa juga dalam komunikasi internet atau dalam handphone gitu. Terus juga berkembangnya bahasa atau timbulnya kosakata baru seperti gengs untuk penyebutan sebuah kelompok teman, terus juga singkatan dari OTW atau on the way gitu.
itu juga dengan dampak negatifnya adalah penggunaan bahasa baku itu sangat minim sekali, karena di media sosial rata-rata seperti anak Gen Z itu lebih suka menggunakan bahasa gaya dari bahasa gaul gitu, seperti gengs atau guys gitu. Jadi penggunaan bahasa baku itu sangat minim sekali begitu. Nah, benar banget ya. Kalau menurut Indah sendiri gimana nih? Kamu setuju nggak sama pendapat Monica tadi? Aku setuju ya sama pendapat Monica. Nah, jadi melalui perkembangan teknologi komunikasi itu yang begitu pesat telah membawa perubahan besar gitu terhadap cara manusia dalam berinteraksi dan berbahasa. Jadi kalau zaman dulu orang-orang tuh kalau mau berkomunikasi itu melalui surat gitu, jadi membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau sekarang dengan adanya internet juga media sosial, terus seperti Instagram juga TikTok, itu tuh membuat proses komunikasi itu menjadi lebih jauh efektif dan juga lebih cepat dan mudah gitu ya. Tentunya kemudahan ini tuh membawa banyak dampak gitu, terhadap bahasa, baik dari segi penggunaan, bentuk maupun maknanya juga. Bahasa juga yang awalnya itu digunakan secara baku, namun kalau sekarang tuh lebih dinamis dan juga fleksibel gitu, mengikuti trennya pada saat ini. Nah baik, jadi dampak yang pertama yaitu perubahan dalam cara berkomunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini membuat cara orang berbicara dan menulis pesan itu menjadi lebih cepat, praktis, dan juga cepat gitu. Dalam percakapan seperti di WhatsApp, orang-orang tuh lebih sering menyingkat kata. Misalnya kalau kata KPN itu tuh berarti kapan, terus kalau BGT itu berarti banget ya. Nah, namun di sisi lain perubahan ini tuh juga menunjukkan bahwa bahasa itu selalu berkembang mengikuti sesuai dengan zaman dan kebutuhan manusia. Nah, jadi bahasa juga menjadi alat yang lentur dan menyesuaikan konteks penggunaan, baik di ruangan yang formal maupun informal gitu. Selanjutnya, dampak yang kedua yaitu munculnya bahasa gaul dan istilah baru. Nah, salah satu dampak paling nyata dalam kemajuan teknologi itu dalam komunikasi itu adalah munculnya banyak kata-kata yang baru atau bahasa gaul gitu. Jadi media sosial ini menjadi tempat lahirnya istilah-istilah yang kemudian menyebar luas dan digunakan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda gitu. Terus walaupun kadang ya dianggap tidak formal, kehadirannya bahasa-bahasa gaul ini tuh sebenarnya mencerminkan sebuah kreativitas generasi muda dalam berbahasa. Bahasa itu jadi menjadi sarana ekspresi diri, juga menunjukkan identitas kelompok dan mempererat hubungan sosial dalam dunia digital. Nah, itu menarik banget ya. Jadi bisa dibilang teknologi itu kayak pisau bermata dua. Satu sisi bikin bahasa kita makin luas, tapi di sisi lain juga bisa mengikis kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Oke, pembahasan kali ini seru banget ya. Kita udah ngobrol soal bahasa dan teknologi komunikasi, saling melengkapi dari masa lalu sampai sekarang. Ada juga dampak positif dan negatifnya buat cara kita berbahasa. Intinya, teknologi boleh terus maju, tapi bahasa tetap harus kita jaga. Karena lewat bahasa, kita menunjukin siapa diri kita sebenarnya. Terima kasih buat Monica dan Indah yang udah sharing hari ini. Dan juga buat teman-teman pendengar yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!